Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah atas limpah rahmat dan hidayah kepada kita. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan hitungan hari kita memasuki bulan Ramadan. Namun dengan hitungan hari itu pula peraturan bertubi-tubi turun dari hari ke hari, yang kita tak mengerti juga istimbat aturan itu dari mana, wallahu alam. Tapi ya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi nampaknya Pak Ketua 2 kita kena udah disuntik 2 kali, udah kebal, tak pakai lagi masker tadi. Mudah-mudahan vaksin yang dilakukan itu juga menambah kekebalan tubuh bagi setiap orang yang divaksin. Kita berdoa saja karena memang tidak ada jalan yang lain. Usaha sudah kita lakukan, kemudian kita jalani saja apa yang ada. Kami juga dengan segala argumen rapat di antara pengurus juga kita tetap menetapkan 23 rakaat dengan 1 juz 1 malam, tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan aturan yang ada. Dan itu kita mencoba mengambil imam dari luar, tapi yang sudah bermukim di Jakarta karena tidak memungkinkan untuk kita bawa dari luar. Jika memang pas mereka datang, kita jalankan. Jika tak ada, kita manfaatkan imam kita yang ada, sampai imam kita ini kuatnya sampai di mana, lalu kita gandeng dengan yang lain, kan itu. Nah, ini yang terpenting beristihad, kemudian kita berusaha, tawakal Allah. Semuanya Allah yang menyembuhkan, menyakitkan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Masa kita hafal Asmaul Husna selalu takut dengan dunia ini, kan itu. Bukan saya mengajarkan untuk melawan, tidak, tetapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 75 menit bingung kita. Dan tak jelas juga yang seperti itu kan. Jadi itu persoalan-persoalan yang memang kita hadapi. Tapi untuk melakukan sesuatu yang baik itu memang perlu pengorbanan. Ya, korban perasaan, korban pendengaran, korban lisan, itu biasa dalam hidup. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, urutannya adalah yang bagi lil khulwatain ayyufi bis-sawmi man istata'. Salah satu yang menguatkan khulwah itu menyendiri, kemudian menguatkan khulwah dalam arti yang khulwah itu bukan berarti kita hanya menyendiri saja, kemudian pergi ke gua, kemudian atau pergi ke suatu tempat yang kita mengasingkan diri, kemudian kita berzikir. Itu salah satu dari khulwah. Tapi ketika kita berada di tempat yang ramai, kemudian adanya kebobrokan, adanya keburukan, adanya godaan, lalu kita bertahan dengan kebenaran, itu juga khulwah. Maka salah satu yang bagi lil khulwati, salah satu yang menguatkan khulwah itu ayyafi abis-saum, adalah orang yang melengkapi khulwatnya itu dengan puasa. Nah, kita sekarang memasuki bulan Ramadan, maka dengan berpuasa saja itu sudah menunaikan kewajiban kepada Allah. Tapi juga dia tidak cukup, maka harus ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu saja yang mau kita buat di dalam bulan Ramadan, dan kita tidak akan berlebihan untuk hal-hal yang demikian. Nah, salah satu solat
yang tak ada pada bulan lain itu adalah sholat tarawih. Sekali setahun datangnya. Tahun ini kita sholat, tahun depan belum tentu kita bisa sholat lagi, ya kan? Itu persoalan kita kan. Nah, momen yang baik itu kenapa kita harus banyak pula berpikir kepada apa namanya yang dibuat oleh manusia kan? Itu persoalan. Bukan kita melawan, ya kan? Hal yang seperti itu yang kadang-kadang membuat umat Islam ini mahjubun bil muslimin. Umat Islam ini tertutupnya oleh orang Islam sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain itu jelas sebagai musuh. Makanya banyak-banyaklah doa Allah mahalikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'daka a'daddin Allahumma syattid samlahum wa mazzik jamahum wa zalzil aqdam wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada lagi doa yang apa? Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan pemimpin di atas kami, la tusallit sultan di atas kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut kepada engkau, wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Nah, itu doa yang paling apa di dalam doa kunut nazilah itu. Allahumma la tusallit, sallato itu kan jangan engkau jadikan pimpinan di atas kami, man la yakhafuka, yang tidak takut kepada engkau, wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami, tidak merahmati kami dalam kepemimpinannya itu. Baca saja itu, tidak masalah. Kita mengadu hanya kepada Allah, tak ada jalan lain, karena itu memang ya Allah semua tentukan satu persatu dalam persoalan itu. Nah, kebajikan khulwat itu diasaskan kepada ayyafi'a. Yafi'a itu memendam hawa nafsu itu. Jadi dia harus menghitung kepada khulwatnya itu dengan puasa. Kemudian wasolatu wasuyusolli salawatus khamsa, dan untuk meredam hawa nafsu itu dalam khulwat itu dia harus sholat 5 waktu sehari semalam itu tepat waktu. Itu yang disuruh. Jadi maupun khulwah menyendiri ataupun khulwah mempertahankan kebenaran itu, maka dikatakan bi auqatiha ma'asunaniha wa syara'itiha wa arkaniha. Tidak ada jalan lain. Memperkuat kemauan diri kita untuk sholat 5 waktu tepat waktu, on time. Ya, as-salatu ala waqtiha, itu dikatakan as-salatu ala waqtiha, la ala ta'til, jangan bermalas-malas. Ta'til itu bisa diartikan lambat, bisa diartikan bermalas-malas, bisa berartikan bermain-main. Nah, itu yang dikatakan. Wa yusalli isnatai asara raq'atain ba'da nisful lail wa salasatun biniyatin tahajud. Dan sholat 5, makanya saya Abdul Qadir Rani itu mengurutkannya. Orang yang khulwah itu puasa, perbanyak puasa kan itu. Kemudian sholat 5 waktunya itu tepat waktu, berjamaah. Kemudian la ala tatil, tidak bermain-main. Untuk menopang 5 waktu yang wajib ini, yusolli isnatai asyarata rak'atan ba'da nisful lail wa sulusahu biniyatit tahajud. Kalau saya Abdul Qadir mengatakan yusolli isnatai asyara, salat 12 rakaat tahajud, lalu salasal witri, kemudian 3 untuk witir, 15 dia mainnya. Kemudian dikatakan kama qala ta'ala, dalam kalimat yang lain dikatakan tatajafa junubuh minal madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah, lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Kemarin juga dikatakan wa minal laili fatahajjat bihina filatalak. Ini yang menguatkan. Jadi ada wajib, ada sunnah. Sunnah muakkadah baiklah. Ini yang ghairu muakkadah, yang tidak beriringi dengan solat wajib, itu lebih menguatkan lagi. Kenapa? Waktunya sesuatu yang baik. Kemudian dalam kalimat yang lain dia katakan, ini saya nyampaikan saja, kita mau bisa ngikuti atau tidak, yang penting kita berusaha kepada itu. Wa yusalli rak'ataini bi niyatil isyraq. Macam sekarang ini habis sholat subuh kita ngaji, kemudian ada 2 rakaat isyraq, wa raka'atai ba'da biniyatil isti'adzah. Ini keterangan aja apa yang beliau lakukan. Setelah sholat itu, sebelum sholat duha dimulai, dia sholat isti'adzah. Sholat isti'adzah bil mu'awwizatain, sholat isti'adzah bil mu'awwizatain.
Berarti 2 rakaat. Yang rakaat pertama membaca surat apa? Surah Al-Falaq. Rakaat kedua membaca surat An-Nas. 2 rakaat. Usolli sunatan isti'azah. Isti'azah, memohon perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Lillahi ta'ala. Ya kan? Lalu dikatakan di sini wa yaqra fi qira'atil Fatihah maratu ayatul kursi wa maratul ikhlas wa wasita rakaatin ba'da biniyatid duha. Kemudian salat 6 rakaat, setelah itu salat duha. Wa raka'at bi kafaratul baul. Ada lagi yang kita tak pernah tahu, setelah salat duha itu beliau itu salat rakaataini ba'daha kafaratul baul. Kafaratul baul ini meminta ampunan dari dosa air kencing. Kafaratul baul. Jadi dikatakan dalam kalimat ini amara bi adal Fatihah fa iza shalla zalika kafara dzunubul baul. Kita berharap dengan salat itu bahwa Allah mengampuni kita dari dari dosa-dosa air kencing. Kenapa? Istanzihu minal bauli fa inna amatu azabil qabri minhu. Hati-hatilah kamu terhadap air kencing, karena kebanyakan yang diazab di dalam kubur itu karena masalah air kencing. Menyucinya tidak bersih, kencing berdiri, kena kepada celana, lalu sholat dengan celana yang ada. Nah, itu dia dikatakan di situ. Dikatakan istanzihu dalam hadisnya, akhrajahu Darul Qutni wal Hakim di dalam Mustadrak. Dikatakan istanzihu, berhati-hatilah, minal baul, daripada air kencing. Fa inna amata azabul kubur, sesungguhnya azab kubur yang umum, minhu, mulainya dari air tidak bersihnya mencuci air kencing ketika kita setelah kencing itu. Nah, itu dia. Makanya kalau di masjid itu kalau ada tempat kencing berdiri itu bagi pria itu masalah itu. Masalah, kan? Dibuat tempat berdiri itu kan cecer kemana-mana. Makanya kadang di airport dikasih pula ini lagi kan, agak lumayan lah, tak memecat ya kan, tak ada apanya, itu dikatakan demikian. Kemudian ini masih pelajaran yang kita kaji yang lalu. Wa yanbaghi laka ayyaqra du'atul syaifi fi kulli yawmin marrah wa marratan wa qur'ana fi kulli yawmin miqdaru mi'atai ayah. Lalu beliau katakan wa yanbaghi li talibir ridha, disarankan kepada hamba Allah yang meminta keridhaannya ayyaqra'ud du'a, untuk membaca doa min kulli duburi shalah, dari setiap selesai salat, meminta al-afwa wal afiyah. Al-afwa, pemaafan dari Allah. Al-afiyah, Allah jauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita sukai, ya kan? Sehat wal afiat, dah sering kita ulang kan, sehat wal afiat. Sehatnya saja, tapi Allah selalu datangkan sesuatu yang tak kita sukai, tak enak juga sehatnya. Makanya sehat wal afiat, sehat badan kita, wal afiyah, Allah jauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, perbanyak doa itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon keampunanmu, pemaafanmu, afwa wal afiyah, dan jauhkan aku dari sesuatu yang tidak aku sukai. Itu dia kalimatnya. Wa yambaghi, perbanyak itu. Fi kulli yawmin marra wa yaqra'u minal Qur'an min kulli yawm. Kalau beliau, standar beliau ini, dan dari orang-orang yang menginginkan ridha Allah itu, hendaklah ia setiap hari membaca Al-Quran bimiqdari mi'atai ayah, dengan standar 200 ayat. 200. Awak berapa kan? Kemudian summa yazkurullah katsiran imma jahran wa in kana ahlul jahri wa in khifatan in kana ahlul khafiyah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir ini, summa yazkurullah, kemudian ia berzikir kepada Allah katsiran, banyak, imma jahran,
baik dia secara jahar terdengar, au min ahlil jahri, yang memang yang terbiasa dengan jahar, maksudnya jahar, kemudian dikatakan bersuara, au khafiyatan in kana min ahlil khafiyah, dia hendaklah dia membaca doa jika biasanya jahar, jika biasanya tidak jahar, tidak bersuara, silakan tidak bersuara. Jadi beliau memberikan ini juga alternatif kan. Jadi tidak ada yang memaksa harus begini, tidak ada. Ikhifatan wa maqamul khafiyah yakunu ba'da hayatil qalbi wa nutquha bilisani sirr. Tetapi sifatnya zikir sir itu, yang khifah, yang tak terdengar itu, wa maqamul khafiyah yakuna ba'da hayatil qalbi. Khafiyah itu sebenarnya harus dengan hidupnya hati. Jangan kita berzikir, kita bilang zikir khafi, tetapi hatinya kemana-mana. Nah, itu yang payah juga. Solat ini kan kemarin dah kita bahas juga ya. Ada yang orang solat, tapi habis solat itu bukan dapat pahala, dosa. Solat tapi dapat dosa. Ngapa? Karena dia solat itu ingin dipandang manusia. Dia solat itu dalam keadaan ria. Karena ingin menjadi menantu orang yang taat, solatlah di depan mertua itu yang baik-baik. Oh, pasai-pasai itu solat tapi tak mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan dosa. Nah, itu yang kedua adalah ia solat tapi tak dapat pahala, tak dapat dosa. Solat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Itu kata Imam Al-Jauziyah. Ya, solat karena udah hafal dia jalan terus bacaan tuh, tapi dia tidak sadar. Maksudnya hatinya tak di situ. Nah, orang ini selesai solat tak dapat pahala, tak dapat dosa, capeknya aja. Kalau dalam segi dalam segi puasa, kam min shaimin, berapa banyak kata Rasulullah SAW dari orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasanya sah, sholatnya tadi itu sah, tapi tidak dapat apa-apa. Maksudnya pahala tidak, dosa pun tidak. Nah, yang ketiga kan dikatakan dapat pahala setengah, setengahnya pun tak dapat apa. Jadi setengah saja dia konsen, tapi di dalam sholat itu konsennya hilang. Dalam sholat itu larut pula dia memikirkan masalah dia. Ya kan? Ini setengah-setengah, pahala dapat setengah saja. Dapat pahala full, dia konsen. Ada gini, sholat kemudian dia terganggu, tarik lagi konsen lagi, terganggu, tarik lagi konsen lagi. Nah, ini pahalanya penuh. Itu udah alhamdulillah kita berada pada posisi ini, ya kan? Nah, yang terakhir yang kelima itu sholat memang keberadaannya itu berada pada posisi Allah. Nah, ini memang agak dan sangat sulit. Maksudnya ketika dia mengangkat takbiratul ihram, mulai mengangkat takbiratul ihram sampai dia salam, dia tak pikirkan dunia ini lagi. Memang sudah kepada Allah saja. Itu daripada itu seperti sholatnya Ali bin Abi Thalib yang dimisalkan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri sampai ia wafat. Kena 10, dikatakan dalam riwayat itu 10 anak panah tepat kepada jantungnya ini. Dia tak mengapa-ngapa, tak merasakan sakit. Setelah dia salam baru dia rasakan sakit. Itu pun karena memang dia takut kepada Rasulullah yang dengan pimpinan-pimpinan yang lain itu sedang beristirahat, dan dia memang ditugaskan untuk menjaga malam itu kepada kaum muslimin. Maka di dalam dia sholat itulah ia dipanah oleh musuh, tak merasakan. Sama dengan Ali bin Abi Thalib ketika mencabut anak panah itu di dalam keadaan dia sholat. Nah, ini mungkin kita agak payah untuk sampai ke situ, tapi tidak berarti kita tidak bisa sampai posisi itu. Itu yang dikatakan. Wa yanbaghi li talid al-Qur'an du'a fi kulli yawmin marratain, dan membaca Al-Qur'an 200 ayat paling kurang. Tapi ada pula ayat di dalam surah Al-Baqarah tuh
satu halaman itu satu ayat, ya kan? Ayat dain kan, ya. Wa iza tadayantum bidainin faktubu. Itu satu ayat, itu satu halaman. Kemudian untuk menguatkan khulwah ini dikatakan tadi sudah diberikan kalimat boleh secara jahar, boleh secara sir. Wa nadkuha bil lisani sirri kama qala ta'ala fazkuruhu kama hadakum. Ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah lebih ingat lagi kepada kita. Ketika kita menjauhi sejengkal, Allah akan menjauhi kita selangkah. Kan? Kalau kita menjauhi semeter, Allah akan menjauhkan 10 meter. Begitulah. Maka dikatakan fi kulli yawmin mi'atan marrah salli 'alan nabi aidan fi kulli yawmin mi'atan marrah. Salawat kepada Nabi paling tidak dalam satu hari itu 100 kali. Dengan baca Al-Qur'an kemudian bersalawat. Lalu terakhir dari judul yang lalu, dari kalimat istighfar itu harus melebihi kalimat istighfar Rasul yang Rasulullah mengatakan aku lebih dari 70 kali beristighfar. Kalau kita beristighfar setelah setiap sholat itu 3 kali, kali 5 baru 15, tambah lagi. Nah, lalu dikatakan wa in istata'a arada ma sya'allah minan nawafil wa tilawah la yudhi'u ajrahu indallahi kama qala innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yuhibbu ajral muhsinin. Jika perbuatan-perbuatan kita ini berjalan dengan baik, barulah kita masuk kepada orang-orang yang muhsinin. Itu dia, muhsinin. Itu di pelajaran yang ke-21, sekarang 25, Sani wal Isrun. Fal waqa'atul mu'abbira fin naumi was sunnah qala ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi kama qala an-nabi lam yaqum minan nubuwati illa al-mubasysyirat yaraha al mu'minuna aw tara lahum kama qala ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada lagi. Kita nih kalau tadi itu kan berbicara kita bangun, dalam keadaan bangun. Sekarang ini berbicara dalam keadaan tidur. Tidur itu menjadi ibadah dan dia menjadi khulwah tersendiri bagi diri kita. Fal waqi'atul mu'abbira fin naumi was sunnah. Kita orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu, tidur itu harus menjadi ibadah. Nah, syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi ibadah, sebelum tidur berwudu. Paling tidak membaca mu'awizatain, qul huwallahu ahad, mu'awizatain, kemudian ayat kursi. Itu 10 ayat kursi, 10 qul huwallahu ahad, 10 qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka berwudu, kemudian berwudu membaca itu langsung tidur. Tidur yang seperti ini baru dinamakan tidur ibadah. Ini kita mau masuk Ramadan ya. Tidur mana yang ibadah itu? Nanti jangan bilang ngapa kamu tidur? Ya tidur bulan Ramadan itu kan ibadah. Tidur yang macam mana? Nah itu dia. Itu kalau tidur malam tadi ya. Tidur malam dalam keadaan berwudu. Kama qala Nabi sallallahu la yabqa minan nubuwah illa mubasysyirat. Sesungguhnya datangnya busra dari Allah kepada Nabi itu selalu dalam keadaan antara tidur dan mimpi. Tidur dan bangun. Jadi Rasulullah itu seolah mubasyirat, berita-berita gembira yang datang kepada Rasulullah itu. Contohnya kalau kita baca surat At-Tahrim. Surat Tahrim itu kan kisah keluarganya Rasulullah SAW yang ketika datang ke rumah Zainab binti Jahas, setelah sholat asar Rasulullah diberikan makanan. Kalau kita mungkin seperti kue mentega itu, tapi kue itu dicelupkan di madu. Nah karena Rasulullah itu suka, agak lama duduk di rumah Zainab binti Jahash. Begitu pulang Aisyah cemburu. Lalu di dalam surat At-Tahrim itu Rasulullah berjanji pada dirinya tidak lagi akan memakan itu. Lalu Rasulullah ditegur, kenapa kamu melarang dirimu terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk mendapatkan ridho istrimu? Agar istrimu senang gitulah.
Aku itu lebih tinggi. Allah sempat tegur, ini kisah. Maka ketika itu Rasulullah menceritakan kisah itu kepada Aisyah. Aisyah heran, dari mana Rasulullah ini dapat cerita ini? Kata Rasulullah, Jibril memberikan kabar kepada aku dengan keraguanmu, apa kecemburuanmu kepada Zainab. Maka Rasulullah tidak jadi lagi kalimat yang tertuang dari Rasulullah untuk tidak memakan itu ditegur oleh Allah. Jadi Rasulullah sebagai manusia biasa juga pernah bersalah, tetapi karena Allah langsung membimbing, terjadilah hal itu. Maka dikatakan itu, jika istri-istrimu itu tidak patuh kepadamu dan tidak ridho kepadamu, akan aku gantikan yang lebih baik daripada itu. Lihat, itu kalimatnya. Maksudnya, kabar yang dia berikan oleh Allah kepada Rasulullah itu antara bangun dan antara sesuatu yang, tetapi ini dalam kalimat wahyu itu antara ia tersadar dalam keadaan yang seperti biasa kita ini dengan antara tidur tadi ya, dalam mimpi. Tetapi itulah turunnya wahyu kepada Rasulullah untuk menegur apa yang terjadi. Nah, oleh sebab itu untuk mendapatkan tidur yang nikmat itu memang harus membaca Muawwizatain 10-10, Al-Ikhlas 10, kemudian surat ayat kursi 10 kali. Tidur, jika masih mendapatkan mimpi yang buruk, bangun, baca Muawwizatain 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Muawwizatain 3 kali. Pindahkan posisi tidur kita yang tadinya kepala di sini, pindahkan ke mana? Insya Allah tak akan ada lagi mimpi buruk itu. Tapi jangan terlalu percaya dengan kalau sudah membaca begitu rasanya tak akan dapat lagi mimpi buruk. Tapi kalau bermimpi juga jangan terlalu suka menanyakan mimpi kepada orang yang tak berkompeten untuk menjawabnya. Sesat kita. Kan? Aku tadi malam mimpi ular. Wah bahaya nih, jabatan bapak besok diambil ular itu katanya. Bahaya. Jadi kalau bertanya kepada orang yang tak berkompeten, kebetulan saingan kita pula di kantor, oh dibacanya seperti itu, ya kan? Itu yang bahayanya itu. Makanya warwirat minhu ru'ya salihah fi qaulil ba'di kama qala Rasulullah sallam ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Jadi ada namanya ru'yah as-salihah, dikatakan mimpi soleh itu fi qaulil ba'di kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah, mimpi salihah itu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dikatakan juz'un salah satu posisi yang min sitti wa arba'in, dari 46 juz'an, 46 macam daripada mimpinya para nabi. Minan nubuwah. Nubuwah itu pemberian kenabian itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqzah li'anna syaitan la yatamassalu bi wa biman tabi'ani. Lihat ya. Kenapa itu diberi bahwa mimpi orang soleh itu adalah salah satu mimpi dari 46 mimpi kenabian. Lalu dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa man ro'ani, barang siapa yang melihatku fil manam, dalam mimpinya melihatku, faqad ro'ani fil yaqzah, sesungguhnya ia telah melihatku dalam keadaan bangun. Yaqzah, li'anna syaitan, sesungguhnya syaitan la yatamassal, tidak akan dapat mencimplakku, wabiman tabi'ani, dan siapa yang mengikutiku. Jadi syaitan itu tak akan bisa menyerupai Rasulullah, dan ia datang kepada orang yang mengikutiku secara sungguh. Maksudnya orang yang mengikuti sunnahku tidak akan pernah bermimpi sesuatu yang memang yang diberikan oleh syaitan. Kenapa? Karena ketika orang ini bermimpi tentang Rasulullah, syaitan itu tak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi kalau hanya sekedar mengungkapkan aku ketemu Rasulullah, kita tengok pula orangnya dulu, ya kan? Ini betul ibadahnya betul apa enggak gitu. Memang dia dengan Allah yang tahu. Sehari-harinya main domino, dan tuh malamnya besok dia ngaku aku mimpi ketemu Rasulullah, tak jelas itu. Ya kan?
Nah, itu juga dikatakan dalam kalimat ini. Maka di dalam ini riwayat Bukhari wa Muslim fi sahihaihima man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah la yatamassala syaitan bi, wa fi riwayatil Bukhari man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassala bi. Banyak riwayat man ra'ani faqad ra'al haqqa fa inna syaitan la yatazaya bi. Dikatakan barang siapa yang telah melihatku, dia telah melihatku secara benar. Tak akan pernah syaitan itu bisa menyerupaiku, kata Rasulullah. Nah, orang-orang seperti ini tentu orang-orang yang menjalankan sunnah Rasul. Tak bisa sembarangan juga. Fala yatamalla syaitanu bi bihadzal anwaril latifah kulluha. Karena Rasulullah itu, cahaya Rasulullah itu khusus diciptakan Allah sebelum Rasulullah itu juga lahir. Nah, itu dikatakan fala yatamassalu syaitan bihadzal anwar al-latifah. Dengan cahaya yang sangat halus ini memang Allah ciptakan bagi diri Rasulullah yang tak bisa ditiru oleh syaitan. Itu kajinya nanti kaji orang-orang suluk lah itu, Nur Muhammad ya. Di mana nur itu? Ya kan? Nah, itu tadi di mana nur? Di mana cahaya itu? Kenapa ketika Nabi Adam ciptakan telah melihat cahaya itu? Itu lain kaji nanti, bukunya lain. Kemudian dikatakan qala sahibul mazdar hadza laysa listisas bin nabi bal yatamassalu bi kulli ma huwa mazharir rahmah wal latif wal hidayah ka jamil anbiya alaihi salatu wassalam wal awliya wal ka'bah wasyams wal qamar was sahabul abyad wal mushaf wa amsalu zalika li anna syaitan mazharul qahri fala yazharu illa fi suratil ismil mudil. Setan tidak akan bisa menyerupai sesuatu yang taat kepada Allah. Ya. Lalu dikatakan di sini zalika li anna syaitan mazharul qahri. Kenapa setan itu tak bisa menyerupai yang taat kepada Allah? Termasuk dia tak bisa menyerupai matahari. Karena matahari itu makhluk-makhluk itu dia bertasbih pada Allah. Kenapa? Li'anna syaitan mazharul qahri. Karena syaitan itu gambaran kesombongan makhluk. Maka makhluk yang taat pada Allah tak bisa diserupai oleh setan. Itu ingat ya. Kadang kita mimpi ini ya, itu mungkin masih belum kurang berarti ya, kurang taat. Faman kana mazharul lil ismi al-hadi kaifa yazharu bi surati fadiddu la yazharu bi suratil diddi. Enggak mungkin sesuatu yang taat kepada Allah itu ditiru oleh setan, karena dia adalah takabbur. Makanya ketika ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang syaitan, ketika nanti orang-orang yang mengikuti, salah satu ayatnya istabaru allazina tubi'u minal ladzina tabau. Ingatlah ketika suatu hari nanti di akhirat, di mana orang-orang yang mengikuti ini, orang yang diikuti melepaskan diri dari orang yang mengikuti. Lalu di ayat lain dijelaskan, ya Allah kami sesat ini mengikuti dia, maka kalau kami dapat satu azab, harus kasih di'fain, dia harus berlipat kepada orang itu karena dia yang menyesatkan kami. Tapi waktu itu Allah tidak memberikan permintaan itu, sama-sama saja masuk semuanya gitu. Maka berhati-hati mengikuti. Tabaru allazina tubiu, kami ngikut dia ya Allah. Yang diikuti bilang, dah jelas aku sesat, ngapa kau ikuti juga? Maka masuklah mereka semuanya. Nah, itu yang bahayanya gitu. Jadi kalau ngikut itu juga harus pakai jernih dalam pemikiran. Tanya mata hati kita benar atau tidak. Karena mata hati tak akan pernah berbohong. Kadang hawa nafsu yang orang ini dah lurus nih, tapi karena intrik-intrik dunia yang diberikan, sesat dia. Lalu nanti di akhirat, Allah aku sesat dibawa dia. Lalu kata yang ini nih, apa kau mau? Aku dah jelas sesat, kau ikuti juga. Nah, sama-sama masuk semuanya. Jadi bersikap dalam hidup itu juga harus berhati-hati juga kita kan. Maksudnya benar atau tidak. Berteman boleh saja kita dengan siapa saja. Tapi sekarang dalam hadis itu jangan lama. Kalau lama itu harus berteman dengan 4 kategori saja. Minan nabiyyin, tidak ada lagi. Wasyuhada, ya, wasiddiqin, wassalihin. 3 aja lagi tinggalnya.
solihin, apa namanya, syuhada, siddiqin, syuhada, solihin. Ya, Nabi Sulaiman pun kata, wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Selalu kalimat para nabi itu birahmatika fi ibadikas salihin. Orang soleh berteman dengan siapa saja boleh, tapi janganlah kecuali dengan 3 kategori tadi. Makanya manusia itu akan terbentuk dengan siapa ia berteman. Mau dia azan setiap hari di masjid ini jadi qori dia, tapi kalau salah teman hancur. Silakan aja kalau tak percaya, ya kan? Lalu nanti kalau kita marah-marah, termasuk kita mendidik anak, lalu kita marah-marah dengan anak kita harus introspeksi diri kita. Kita ngasihkan contoh yang baik enggak? Marilah kita singgung. Dari mana kita dapat mengalirkan dia? Hancur. Jadi kalaupun ada anak kita yang belum dewasa kemudian terlalu banyak teman dengan orang dewasa, hancur juga. Karena ada pemikiran anak-anak dengan orang dewasa itu yang tak sama. Ya kan? Karena Allah memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dunia ini enak karena dia singkat. Enak, singkat. Ketika larut, mati dalam keadaan cinta dunia itu habis. Singkat. Ya kan? Singkat sekali. Baru duduk-duduk kemarin dapat kita kabar, mana kawan kita itu kena Covid, wafat. Tak tahu kita, karena tak bisa dikunjungi kan, langsung dikubur tengah malam. Nah, kalau sudah begitu, kita di mana? Itu yang pertanyaannya. Kan 3 saja pertanyaan oleh Imam Ghazali. Min aina? Kita ini dari mana? Tanah. Aina? Di mana kita sekarang? Di bumi. Di dunia. Ila aina? Kemana kita mau tujuan? Kalau sudah ditanya fi aina, di mana kita ini, dunia nikmat. Bagi orang yang mendapatkan nikmatnya dunia, nikmat dunia itu tak sama dengan nikmat Allah. Nikmat dunia, ya kan? Nah, setelah mendapatkan nikmat dunia ini, ila aina, kemana? Tujuan hidup ini mau kemana? Nah, kalau kita mau tahu tujuan hidup kita itu mau kemana, begitu berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, kita bayangkan sajalah itu. Lalu ditanya tentang pekerjaan kita, sanggup enggak kita menjawab? Tanya aja kita diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia kita ini adalah Allah. Saya pernah ditanya juga, Ustaz, kami punya guru Ustaz, sholatnya di Mekah Ustaz, sholatnya Jumatnya di Mekah. Kita tengok dulu, ya kan? Waktu Jumat kenapa dia enggak Jumat ke masjid? Oh, dia di Mekah Ustaz. Sekarang dia semuanya tak bisa juga dengan segala dengan apa, tapi kita harus juga dengan cara yang jelas. Jam 12 di sini, 12.30 di sini, masuk sholat waktu Jumat. Lalu dibilang dia, ini kami punya guru sholatnya Jumatnya di Mekah. Jam 12 di sini dikurangi 5, musim panas ini, jam berapa? Jam 7. Mana pula mau sholat Jumat jam 7 di Mekah? Itu salah. Maksudnya karena jamnya berbeda. Kenapa Allah jadikan jam berbeda? Karena setiap saat perputaran itu ada aja hamba-hamba yang sholat. Ya kan? Di sana sholat, selesai sholat yang di sini, selesai sini sholat yang di sini. Jadi perputaran ini, itu setiap waktu itu ada yang menyembah Allah. Jadi kalau sini tak ada, putar lagi, ada sini, jamnya di sini, jamnya di sini. Nah, sama nanti begini, kita kan selalu bertanya begini. Kenapa di Indonesia sudah melihat bulan hari ini tak jadi puasa? Di Mekah langsung hari itu jadi. Kenapa kita berbeda? Lalu kita mau ngikut Mekah, kan gitu. Kalau secara fikihnya kita ikuti negeri kita. Karena beda, maksudnya jam 6 di sini, itu di sana dikurangi 4 jam 2. Jadi begitu kita di sini tak melihat hilal, makanya tak berpuasa karena tak melihat hilal. Karena dalam kalimat itu Allahumma ahillana bil iman wal Islam. Doa ketika awal Ramadan, kemudian mengetahui kita masuk Ramadan itu adalah, ya Allah jadikanlah masuknya hilal. Bulan sabit itu kan tanda bulan baru dalam Islam. Karena bulan dalam Islam itu kan bulan
sore maghrib itu masuknya harinya itu. Misalnya hari 10 masuk hari ke-11 itu maghrib itu. Maka ahillana alaih, jadikanlah datangnya bulan sabit, bulan baru itu pada diri kami itu bil imani wal islam, dengan rasa keimanan dan keislaman kita menyerahkan diri kepada Allah. Maka begitu itu diucapkan, kita ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah. 4 jam setelah itu tentu yang di Makkah pula melihat. Boleh jadi ketika perputaran mereka itu mereka melihat, maka bisa saja jamnya kok lebih dulu Indonesia, kok di Mekah duluan puasa. Bisa saja terjadi karena 4 jam setelah itu mereka melihat bulan. Ya, jangan selalu tanya-tanya kita memandang oh kita harus ikut Mekah. Beda-beda. Sama dengan berfatwa. Ini sistem negara, enggak apa-apa pikir siasat sedikit, ya kan? Ini raja. Nah, kalau dalam kerajaan itu titah raja undang-undang. Maka kalau raja mengatakan dilarang demo, selesai masalah. Maka fatwa daripada ulama di Saudi mengikut apa yang dititahkan oleh raja. Itu undang-undang, ya kan, itu kan. Jangan dibandingkan dengan Indonesia. Undang-undang Indonesia ini undang-undang berdemokrasi. Demonstrasi itu salah satu cara menyampaikan pendapat di muka umum yang dihalalkan oleh undang-undang. Halalkan aja lah maksudnya, yang dibolehkan oleh undang-undang. Maka kalau berfatwa bahwa demo itu adalah haram, salah dia mengambil kesimpulan istimbat hukum. Makanya boleh jadi fatwa di Saudi tak bisa dibawa ke fatwa ke Indonesia. Itu kita harus merubah mindset ya. Cara berpikir kita. Ustaz sana dah dulu, sini kok kita ini padahal kita duluan 4 jam. Bisa saja perbedaan waktu yang 4 jam dan 5 jam itu sana melihat hilal, sini tidak melihat hilal. Nah, sebenarnya ini udah selesai oleh para ulama. Tapi karena umat kita nih latah, dia jadi ulama, berfatwa pula dia. Ini yang kacau. Ingat ya, berfatwa kemudian orang sesat, kau tuh besok di akhirat kau tuh di akhirat besok di mahsyar ditanya sama Allah, atas dasar apa istimbat hukum kau? Apa kita jawab? Bahaya. Dengan kalimat kita sedikit sesat orang banyak. Ditanya Allah, apa kapasitas kau berfatwa dulu menyesatkan orang? Makanya kalau ada WA tentang fatwa jangan diterus-teruskan. Tentang hukum jangan diteruskan. Dosa nih jari ini ditanya apa kau teruskan? Kau tak paham tapi kau teruskan. Itu bagian dari khulwah. Khulwatun nafs yang berada di qalbi. Tak paham jangan diteruskan, apalagi masalah hukum agama kita tak paham, tanya dulu. Nah, itu tadi saya katakan boleh jadi di fatwa di sini seperti ini, fatwa di negeri ini seperti ini, fatwa di negeri ini seperti ini, bisa berbeda. Bisa berbeda. Lihat kalau kita haji, kita selalu mengatakan di sini, kita selalu mengatakan di sini apa? Pergi ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu, Masjidil Haram loh ya. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dari sholat di masjid kita yang sekarang ini. Di sini satu pahalanya di Masjidil Haram itu 100.000. Nah, menengok keadaan yang tak stabil di Saudi, banyaknya kejadian-kejadian dan kasus, keluar fatwa di Saudi. Sholat di Masjidil Haram dengan sholat di tanah haram ini sama saja. Tapi kita mau pakai yang mana? Ya terserah kita. Tanya sini, mana yang lebih kuat menurut kita? Yang jelas antara Masjidil Haram dengan tanah haram itu berbeda. Kan gitu, ya kan? Nah, itu dia antara masjid. Sekarang mana yang masjid? Pelataran ini masjid atau apa tidak? Nah, itu kan ketika saf itu sudah menyambunglah semua itu. Nah, ini fikih. Maksud saya tadi saya juga ingin memberikan pengetahuan. Jangan sekedar hanya kita melihat kemudian ini cocok dengan kita lalu kita share. Jangan-jangan yang kita share itu menyesatkan orang lain yang tak sepaham sama kita. Masalah. Ya kan?
Dia kan kalau udah mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban itu kan banyak tuh fatwa-fatwa itu kan, pendapat-pendapat, oh ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Lalu kita share, kita nggak mengetahui apa-apa, bahaya. Tanya dulu, pastikan ini seperti apa, kan gitu kan? Baik, terakhir udah bunyi. Imma min akhlaqil hamidah wa zamimah wal hamidah misru ru'yal jinan wa na'imuha wa mislul hur wal qusur wal ghilman was sahra wan nur wan abyad mislus sams. Jadi balik kepada tadi syaitan tidak akan pernah menyerupai Rasulullah SAW, dan itu bagian dari ru'yah disebut ru'yah al-hamidah, maksudnya mimpi yang terpuji. Kemudian dikatakan wa ammaz zamimah, sedangkan mimpi yang buruk, yang zamimah itu yang terhina, entah mimpi apa, kita kena mungkin punya masalah sebelum tidur, memikirkan masalah, mimpi, dalam mimpi itu persoalan dikejar harimau, dikejar buaya, dikejar ini. Nah itu semua setan bisa menyerupainya. Maka begitu terjaga, membaca mu'awwizatain, pindah posisi tidur kita supaya kita tidak kembali memimpi itu. Tapi kalau mau langsung sholat lebih baik sholat malam. Mimpi itu biasanya kan baru tidur jam 12 bangun, kalau lihat udah jam 2 bangun saja. Nah itu dikatakan zamimah. Yang zamimah rata-rata memang dari syaitan. Maksudnya yang terhina mimpinya itu adalah syaitan. Wal khailu alatul jihadul asghar akbar faqulu zalikal akhirah. Akhirnya masih pertengahan dari judul ke-22 dikatakan bahwa apa yang kita lihat dari sesuatu yang baik itu merupakan nikmat Allah dalam mimpi kita. Tapi ketika kita lihat dari sesuatu yang buruk itu berarti kita sedang berada dalam memikirkan masalah, ya kan? Terbawalah dia ke dalam mimpi. Jika itu terjadi, bacalah mu'awwizatan. Jangan berlarut dengan mimpi yang sulit itu, ya kan? Tak ada sesuatu masalah pun yang tak bisa dipecahkan jika kita meminta kepada Allah. Itu yang penting yang dalam hati kita. Yakinlah, mulai dari persoalan yang kecil. Nah, saya selalu bilang, hilangnya jarum ketika kita ingin menjahit, minta sama Allah. Sampai ke permasalahan besar yang menjadi masalah kita, minta kepada Allah. Masalah nanti Allah mendatangkan manusia menolong kita, itu bagian dari kabulnya doa yang kita doakan kepada Allah. Karena Allah bukakan hati orang ini, lalu ia yang membantu kita. Kan nggak mungkin Allah langsung ngasih duit kita sekopor kan, tentu melalui orang kan. Nah orang itu dibukakan hatinya dari Allah. Lianna as-sama' la tumtiru zahaban, sesungguhnya langit tak akan menghujani, tak akan turun hujan emas dari langit itu. Dia akan melalui orang-orang tertentu. Lalu orang-orang ini ketika ia mempunyai kelebihan lalu ia tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka terlaknatlah orang ini. Kenapa? Allah titipkan harta Allah itu untuk memberikan kepada orang-orang yang tak mampu. Maka orang yang menimbun harta itu termasuk orang yang sangat dilaknat di dalam agama kita. Jadilah ia korun yang akan hancur dengan hartanya itu. Jadi Allah itu titipkan sama kita untuk kita memberikan kepada orang yang tidak mampu. Itu tadi. Makanya kalau ada duit anak yatim di masjid itu untuk tahun ini jangan ditunda tahun besok ngasihnya. Begitu kita tunda mati kita sebagai bendahara masjid. Hanyut dengan harta anak yatim. Nah itu tak boleh. Dan itu harta anak yatim itu dengan celengannya jangan dicampur dengan yang lain. Duit anak yatim itu jangan dipakai untuk honor penjaga masjid, tidak boleh. Anak yatim ya anak yatim. Boleh dibikin program untuk sekolahnya misalnya, dibikinkan disimpan, tapi habiskan untuk tahun itu. Jangan ditunda, karena orang berinfak itu memang untuk waktu itu gitu. Kecuali celeng masjid, itu terserah pengurus. Kan kemarin dah kita bahas kan? Dah kita bahas. Nah dari celeng itulah membayar listrik. Lalu kalau kita mencolokkan karena HP itu lowbat, lalu kita colokkan di masjid tanpa kita izin, bahayanya apa? Di akhirat nanti ditanya Allah,
kau mengambil jatah, itu kan yang membayar umat. Ngapa kau colokkan di masjid tanpa izin pengurus masjid? Dengan yang kecil itu kacau, ya kan? Itu hati-hati juga. Secara pikirnya itu seperti apa? Gitu. Colok-colok aja kan. Tanya paling tidak garis masjid itu. Itulah cerita yang kecil tapi menjerat kita dalam amalan di akhirat nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arti khulwah itu adalah bersihkan kepada diri. Maka tadi dibilang salat, puasa, kemudian tambah kepada pergaulan itu juga harus jelas kita siap dengan siapa. Semua orang boleh, tapi yang untuk berlama dengan 3 kategori tadi, ya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Selain itu bergaul, sekedar bergaul, mudah-mudahan dengan bergaul kita itu orang yang tadinya hanyut kita bawa kepada dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khulwah itu berat, tapi jika kita terbiasa menjadi sesuatu yang baik dan terbiasa menjadi sesuatu yang ringan, dan Allah akan memberikan jalan. Lanahdiyahum subulana, ya kan? Ketika bertakwa dan bertawakal, Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang terbaik menuju Allah itu sendiri. Yang kita takutkan berdiri di hadapan Allah di mahsyar, lalu Allah tanya dengan sedikit pertanyaan yang kecil pula yang menyandung kita dari persoalan-persoalan yang besar yang pernah kita hadapi. Ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang soleh dan bertobat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.